kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil gambaran umum tentang bisnis model kanvas dari proyek kami yang berfokus pada gerakan peduli lingkungan. Nah, sebelum kita lanjut lebih dalam mengenai materi ini, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama, ada saya sendiri, Mary Patricia. Saya Natasha Fadila. Nama saya Hafiz Fadila dengan NIM 1020 424 106. Saya Muhammad Rasyapura Putra, NIM 1020424 00118. Nah, pada slide pertama, ini merupakan gambaran dari keseluruhan dari tabel BMC. Nah, proyek ini bertujuan untuk mengajak masyarakat, khususnya mahasiswa, agar lebih sadar dan aktif dalam mengelola sampah serta menjaga kebersihan lingkungan di sekitarnya. Nah, melalui pendekatan kolaboratif, edukatif, dan intensif digital, kami membangun sistem yang menghubungkan komunitas, pemerintah, hingga sponsor dalam satu ekosistem yang saling mendukung. Nah, di tabel ini ada 9 elemen utama yang membentuk model bisnis. Mulai dari siapa saja pelanggan kami, nilai yang kami tawarkan, sampai gimana caranya kami menjalankan dan menjaga kelanjutan proyek ini. Nah, di slide kedua ini ada key partners. Di sini kita menggandeng beberapa pihak penting yang berperan besar dalam mendukung keberhasilan program ini. Yang pertama, di sini ada komunitas lokal dan relawan yang aktif dalam kegiatan bersih-bersih dan penyuluhan. Yang kedua, ada pemerintah daerah yang menjadi mitra strategis kita, terutama dalam hal izin, fasilitas, regulasi, dan sebagainya. Selanjutnya, di sini ada sponsor dan brand ramah lingkungan. Di sini tuh untuk mendukung kita secara finansial atau sebagai hadiah intensif bagi pengguna yang aktif. Nah, yang terakhir ini ada platform digital yang kami gunakan untuk sistem pelaporan dan pemberian reward secara otomatis dan transparan. Jadi, partner-partner ini tuh jadi tulang punggung operasional kami supaya gerakan itu gak cuma jalan aja, tapi juga bisa berkembang terus. Kayak gitu. Selanjutnya, di slide berikutnya akan dijelaskan oleh anggota kita, Natasha. Nah, di bagian ini saya Natasha Fadila akan lanjut menjelaskan tentang key activities atau kegiatan utama dari proyek ini. Yang pertama ada kampanye kebersihan lingkungan yang jadi inti dari kegiatan kami. Kampanye ini dilakukan secara rutin, misalnya lewat aksi bersih-bersih di area publik seperti taman, pantai, atau lingkungan tempat tinggal. Tapi nggak cuma hanya aksi fisik saja, kita juga akan memanfaatkan media sosial untuk mengajak lebih banyak orang ikut terlibat. Dari yang awalnya cuma menonton, bisa jadi ikut turun tangan. Harapannya kampanye ini bisa membentuk kebiasaan baru yang lebih peduli lingkungan, bukan cuma sekali ikut terus selesai, tetapi berkelanjutan. Lalu kami juga akan mengelola sistem reward berpassive point supaya masyarakat jadi lebih semangat buat berpartisipasi. Gak cuma itu aja, ada kegiatan edukasi publik, baik lewat media sosial maupun kegiatan offline, supaya pesan tentang pentingnya menjaga lingkungan bisa tersampaikan dengan lebih luas. Dan yang terakhir, kami akan berkolaborasi dengan organisasi dan stakeholder agar dampaknya bisa lebih besar dan berkelanjutan. Lanjut ke key resource atau sumber daya utama yang mendukung proyek ini. Yang paling pertama tentu saja adalah komunitas aktif dan relawan, karena merekalah yang menjadi motor penggerak di lapangan. Selain itu, kami juga punya platform digital dan sistem reward sebagai alat bantu untuk menjalankan program. Kami juga akan menyediakan konten edukasi dan promosi agar pesan-pesan kampanye bisa menjangkau lebih banyak orang. Dan yang terakhir, kami sangat berharap adanya dukungan serta sponsor dari pemerintah supaya program ini bisa berjalan dengan lebih optimal dan berkelanjutan. Perkenalkan, nama saya Hafiz Fadila dengan NIM 1020 424 00106. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan 3 bagian dari bisnis model yang telah kami siapkan. Yang pertama yang akan saya bahas adalah cost structure atau struktur biaya. Dalam pengelolaan program ini, kami mengidentifikasi beberapa komponen biaya utama, diantaranya adalah biaya logistik dan operasional kegiatan. Ini mencakup biaya transportasi, fasilitas untuk event, dan berbagai pengeluaran lainnya yang mendukung kegiatan bersih lingkungan yang kami lakukan. Selanjutnya ada pengembangan dan pemeliharaan aplikasi, karena program ini melibatkan platform digital sebagai sistem penghargaan dan pelaporan. Selanjutnya ada produksi konten kampanye. Kami juga perlu menganggarkan biaya untuk produksi materi edukasi dan promosi untuk menyebarluaskan pesan kami. Selanjutnya ada reward partisipan sebagai bentuk apresiasi terhadap partisipasi
Kami memberikan intensif berupa poin, hadiah, dan sertifikat bagi mereka yang aktif dalam kegiatan ini. Selanjutnya ada value proposition atau proporsi nilai dari program ini. Kami hadir untuk memberikan solusi yang membawa dampak positif dalam jangka panjang. Beberapa nilai utama yang kami tawarkan antara lain intensif partisipasi. Kami memberikan intensif berupa poin, hadiah, sertifikat, serta ekonomi lainnya untuk mendorong lebih banyak orang bergabung. Terus ada biaya implementasi rendah. Program ini dirancang dengan biaya implementasi yang relatif rendah. Terus ada solusi berkelanjutan dan mudah diterapkan. Kami memastikan bahwa program ini mudah diterima dan diimplementasikan oleh komunitas dengan manfaat yang berkelanjutan, khususnya dalam hal kesadaran lingkungan. Terus ada mendukung pilar pembangunan atau lingkungan dan kesadaran sosial. Program ini sejalan dengan tujuan pembangunan yang lebih luas, terutama dalam meningkatkan kesadaran sosial terkait pentingnya kebersihan dan keberlanjutan lingkungan. Terus ada pemberdayaan langsung masyarakat. Kami mengutamakan pemberdayaan masyarakat lokal yang langsung dapat merasakan manfaat baik dari segi sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Terakhir ada customer relationship. Kami menggunakan beberapa cara untuk membangun hubungan yang erat dengan partisipan. Di antaranya ada komunikasi dua arah via media sosial. Kami memanfaatkan media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Twitter untuk menjalin komunikasi yang aktif dengan komunitas dan menjawab pertanyaan serta memberikan informasi yang dibutuhkan. Terus ada event komunitas langsung. Kami juga mengadakan event bersih-bersih di berbagai komunitas untuk mempererat hubungan dan meningkatkan partisipasi. Terus ada yang terakhir, ada sistem penghargaan dan pembelajaran. Selain intensif yang kami berikan, kami juga menyediakan platform untuk belajar lebih lanjut mengenai pentingnya kebersihan lingkungan dan cara-cara yang dapat dilakukan untuk menjaga lingkungan sekitar. Ini saya akan menjelaskan bisnis model kanvas dari kelompok kami. Saya akan melanjutkan penjelasan dari yang sebelumnya teman-teman saya sudah menjelaskan. Sekarang bagian saya untuk menjelaskan tentang channels, customer segment, dan juga revenue streams. Di sini saya akan menjabarkan yang pertama ada channels. Nah, channels ini apa sih? Channels ini saluran distribusi dan komunikasi ya. Jadi di bagian ini saya jelaskan tentang bagaimana program kami menyampaikan nilai dan untuk menjangkau masyarakat. Jadi di sini poin yang pertama itu kita menggunakan media sosial seperti Instagram, TikTok, X yang sekarang dulu Twitter sebagai platform utama untuk kampanye digital dan edukasi visual yang mudah diakses. Lalu yang kedua ada event bersih komunitas, yaitu kegiatan langsung di lapangan yang melibatkan masyarakat untuk ikut serta dalam aksi bersih-bersih. Lalu yang ketiga ada platform digital dan reward dan edukasi yang menyediakan sistem poin, sertifikat, hingga konten belajar terkait lingkungan. Lalu yang kedua itu ada revenue streams atau aliran pendapatan. Nah, di bagian ini tuh ngejelasin tentang gimana sih program kami mendapatkan pendanaan agar bisa menjalankan secara berkelanjutan. Itu yang pertama itu dengan cara hibah dari pemerintah dan lembaga sosial sebagai bentuk dukungan untuk kebijakan publik. Lalu yang kedua itu dari sponsor dari brand ramah lingkungan yang tertarik akan untuk mengasosiasikan brand mereka dengan gerakan sosial dan lingkungan. Lalu yang ketiga ada dana CSR perusahaan, itu sebagai bagian dari tanggung jawab perusahaan. Lalu yang keempat itu ada donasi publik. Nah, donasi publik ini dari masyarakat yang peduli akan program kami dan mendukung gerakan kami gitu ya. Lalu yang terakhir ada customer segments atau segmen pengguna atau target audience. Nah, ini ngejelasin tentang target-target utama kita dalam program kami, program kita gitu. Lalu yang pertama itu ada target-targetnya itu ada mahasiswa dan pemuda yang aktif peduli lingkungan. Kenapa mahasiswa atau pemuda yang aktif peduli lingkungan? Karena mereka tuh masih punya energi lah dan pengaruh besar tentunya dalam komunitasnya. Lalu yang kedua ada komunitas lokal dan relawan lingkungan sebagai pelaksana utama dan jantung dari gerakan ini gitu ya, karena kan pasti itu pengaruh paling besar lah ya di gerakan program kami ini. Lalu yang ketiga ada warga perkotaan atau suburban yang terdampak langsung oleh masalah sampah dan lingkungan. Mereka ini adalah pihak yang bisa merasakan manfaat langsung dari program ini gitu ya. Sebelum saya menutup video ini, mari kita renungkan diri kita terlebih dahulu. Apakah kita sudah peduli terhadap lingkungan sekitar? Jika kita merasa belum, yuk kita coba peduli terhadap lingkungan sekitar dengan cara membuang sampah pada tempatnya dan memungut sampah jika berserakan. Dan jika ada orang yang membuang sampah sembarangan, ada baiknya kita tegur untuk membuang sampah pada tempatnya. Kurang lebih mohon maaf. Itu saja dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.